udah makin giroannya kan, semangatannya itu makin naik kan. Wah, berarti usaha kita nih dilihat orang nih nggak sia-sia. Mereka itu karena yang kita mau nunjuk itu mental kita gitu kan, bukan skill kita, bukan kekerenan kita, bukan, tapi mental kita. Oh, mereka anggap kalau itu tuh udah bener-bener parah lah gitu kan. Nah, ketika dalam ruangan itu kita memang bener-bener gila, kita bener-bener gila. Sampai anak Darussalam Cilangkap yang ngebuat lomba, panitianya itu ngikut ke kita, ikut yel-yel bareng kita gitu kan. Padahal kalau seandainya mereka mau yel-yel bisa aja tuan rumah gitu kan. Dan balik lagi, waktu itu mereka itu kontingen dua dan kita satu gitu kan. Karena waktu itu Banat juga nggak boleh diikutin. Jadi kita cuma 11 orang, ya udah dengan 11 orang itu mentalnya juga mental baja gitu kan. Karena waktu itu kita punya prinsip pramuka Inafis itu bermuka tembok, berbadan Yahudi, berpikiran kiai. Itu prinsip pramuka gitu. Jadi kita nggak boleh ada malu gitu. Bermuka tembok. Itu ada malu lah. Ada malu. Kopi aja. Tembok mau diapain? Iya, mau diapain aja. Ya. Terus berbadan Yahudi itu kuat. Dia tuh negara kecil tapi kuat. Tapi itu yang kita ambil. Kita walaupun dikit ini, tapi kita harus kuat. Nah, berpikiran kiai itu supaya walaupun kita mau seberapapun kita ngelakuin apa-apa gitu kan, kita mau terserah lu mau ngelakuin apa, yang penting kita nggak keluar dari syariat gitu. Nah, dari situ tuh makanya ketika lomba itu untuk di tes mental kita bener-bener gitu kan, kita udah bener-bener siap banget gitu. Cuman kalau di tes skill waktu itu keadaan zaman itu masih jauh banget karena kita mau yang penting gitu, mental dulu mental dulu. Kalau udah mental udah skill udah pede aja. Iya benar. Nah, udah sampai akhirnya udah lomba di Darussalam kita dapat punya nama lagi, kita baru. Nah, Darussalam itu lomba pertama kali Inafis keluar ngikutin. Oh, lomba. Kalau yang di Cibubur itu Jambore. Oke. Terus kalau buat kayak nama lambang kayak gitu, itu apakah ente sendiri yang nganin apa emang? Mungkin nih bocah Pasus nih gitu. Apa kita mau? Itu kan tadi kan ada tuh yang sama Kak Sapik itu, ada Scorpi. Nah itu ketika itu sudah ente pas kayak model kayak kan kayak gue sering nanya perempuan bilang bisa namanya apa gitu, itu pernah diginin nggak pernah. Waktu itu Buya cuma tahunya ketika pramuka kita rame-rame gitu. Dan ketika pernah Buya sempat nyindir gitu kan pramuka itu Buya sampai kayak mungkin ke bawah ya gitu kan, ketika kita rame-rame gitu kan, seneng-seneng gitu kan, mungkin waktu itu sempat ke bawah juga cerita Buya waktu pramuka gitu. Nah, dia sempat cerita Buya sempat cerita kalau dulu tuh pramuka Buya gini gitu. Itu pernah Buya menang lomba ini gitu. Nah, jadi kan kayak ya motivasi buat kita gitu kan. Oh, berarti Buya senang juga pramuka ya, mendukung ya kan. Nah, udah. Cuman gitu doang. Buya enggak waktu zamanan itu Buya enggak terlalu banget nekanin pramuka gimana gitu kan. Nah, dari ya inisiatif Ani sendiri. Terus jadi kalau misalnya kayak buat nama itu di Scorpi itu karena Ani minta saran ke Kasapi. Terus yang untuk lambang itu Ani sendiri buat desain sendiri. Dan nggak tahu kalau untuk sekarang itu benderanya masih ada nggak ya? Jadi benderanya itu hitam, ya kan? Terus Scorpio emas, kuning apa emas? Seharusnya tadinya kuning sih, kuning. Terus capitannya merah. Nah, itu zaman itu lama banget. Itu tapi aneh masuk ada. Iya. Ini sekarang ya kan udah berapa tahun tuh? Udah ke kompet ya. Seperti itu tuh sejarahnya itu kita bingung kita mau bikin bendera sama siapa ya gitu kan. Nah itu tuh baru di situ ada kakak kelas Ani juga namanya Al Aam ya. Kebetulan
orang tuanya itu tailor, penjahit. Jadi akhirnya kita minta sama dia, alhamdulillahnya dia ngasih tuh. Yaudah kita waktu itu bikin 2 bendera ya, 2 atau 3 itu kan itu Pak sama dia. Orang tuanya alhamdulillahnya nggak terlalu minta, jadi kayak kita benar-benar dikasih aja gitu. Ya udah. Terus lambang itu juga buat sendiri apa aja. Buat iya juga ya. Kalau iya tadi Ani masih ngambil gitu kan. Terus kayak masih ngerangkum dia minta narasi ini terus dijadiin satu. Iya. Terus kita inisiatif lah buat iseng-iseng nih bikin kayak gitu. Iya benar. Waktu kalau iya untuk sampai waktu Ani dulu pramuka tuh iya itu Ani tulis sendiri di buku. Jadi Ani punya buku sendiri untuk iya khusus tuh. Jadi ketika Ani lupa atau enggak ketika anak-anak mau nyanyi itu Ani udah deretin. Ini suara dalam, suara luar, ya kan ini buat itu Ani udah buat ya. Jadi anak-anak iya, jadi anak-anak cuma terima bersih aja gitu. Ani minta, jadi ente dukungannya aja gitu kan. Ani bakal ngelakuin apa aja buat ente. Udah gitu. Ya Ani nggak bilang gitu sih, cuman dalam prinsip Ani gitu. Ente ikutin Ani aja, Ani bakal ngelakuin apa aja buat ente gitu. Jadi ketika waktunya belajar, anak-anak pada belajar, Ani enggak, Ani nulis gitu ya. Emang gitu lah. Emang kayaknya tuh kurang gitu ya, pengen lagi mikir-mikir iseng gitu, nemu aja ngambil liriknya dari lagu-lagu kayak lagu-lagu band, lagu-lagu bola gitu. Iya. Terus tiba-tiba jadi aja. Nah itu tuh, terus Ani ya nggak tahu, ini kebuka kayaknya nih. Jadi kayak malam-malam itu Ani pernah cabut, Ani ke warnet itu. Itu cuma buat nyari inspirasi pramuka. Iya. Jadi Ani itu gabung sama grup. Niatnya baik, caranya salah. Ya mau gimana lagi ya kan? Takutnya Ani mikir gini, wah ini anak-anak kalau gini-gini doang, takutnya bosen gitu kan. Jadi Ani nyari inspirasi lagi gimana ya. Udah akhirnya Ani cabut guys. Kamu pager nggak? Hah? Kamu pager nggak? Iya. Ani. Kamu pager. Ani makanya dulu waktu itu Ani sempat dijadiin keamanan kan. Nah, ketika Ani jadi keamanan, yang kabur pasti ketawa. udah ngalamin. Ibarat kan, lu mau lagu apa sih gudahan gitu ya. Boleh, ntar kawan-kawan kita cerita lagi masalah ini itu. Kita jelasin tentang pramuka dulu. Pramuka dulu. Kalau masalah tentang itu banyak salah. Ani juga bukan orang-orang baik gitu. Sering gitu kan? Enggak sering juga. Terus tadi balik lagi kita kemana ya? Mencari inspirasi. Mencari inspirasi. Buat JL. Iya buat JL. Itu Ani cari inspirasi. Jadi itu malam itu Ani harus hafal gitu. Untuk Ani kasih ke Ani catat tuh. Ani catat. Oh, hafal liriknya ya? Iya liriknya, nadanya gitu kan. Ani kan nggak bisa Ani save, Ani ini kan nggak bisa. Jadi malam itu tuh Ani khususin buat itu tuh Ani dengerin. Terus Ani Ani ikutin, Ani tulis, Ani ikutin terus sampai akhirnya Ani udah bisa langsung ketika Ani bawa ke pondok, Ani langsung nyari satu orang. Oh buat biar kita nggak hafal bukan sendiri doang. Misalnya kita lupa bisa nanya. Benar itu. Jadi Ani tarik satu orang atau nggak 2 orang, Ani datang terus Ani kasih ke dia. Ani saya Ani suruh nyanyiin, dia ikutin ini gitu. Ternyata kan Ani kan udah siapin gayanya juga kan. Jadi pokoknya yang penting hafal dulu lagunya. Ketika dia udah nge-save kan, baru untuk pramukanya, kegiatan pramukanya baru kita sebar. Baru kita kasih ke yang lainnya. Terus buat kayak itu kan dari segi JL nih kan, pioneering tuh. Dengar kan ada tuh salah satu ustadz tuh yang benar-benar ngedidik pioneering. Itu pernah nggak di JL dikit nih, cepret gitu. Oh, wah. Kalau namanya pramuka kan pasti nggak jauh lah dari itu. Mungkin kayak gini ya, kalau pioneering itu waktu zamannya Ustadz Bambang baru di situ kita benar-benar. Itu ente kelas berapa? Ani kelas 1 2 kali ya pas 1 2 kali ya? Antara 2 sama 1 kali. Oh berarti dari ente yang habis lomba-lomba itu buat pioneering belum berarti ya? Belum. Kita nggak terlalu tahu banget tentang pioneering kurang. Cuman yang kita tahu itu waktu itu Ani pernah lihat
Pinerin mini pinerin maket ya maket pinerin itu Darussalam buat, jadi kayak dari Sumpit dari Sumpit di kawat bisa gitu kan, sampai akhirnya Ani coba beli apa namanya sumpit Ani buat rakit sendiri tanpa ada ikatan, yang penting berbentuk aja. Waktu itu tuh dilem berarti enggak diikat pakai tali juga, benang biasa, benang jahit itu. Nah itu waktu itu kebentuk sih, kebentuk apa namanya kapal laut gitu. Nah itu awal Ani pernah buat itu gitu kan. Terus sebelum kita masuk ke pinerin pembuatannya ini ya, jadi ceritanya tuh awal pas berkembangnya itu tuh pramuka di hipnotis itu ketika Ani kelas 3 itu udah lumayan, karena ada peminat dari santri juga udah banyak ya. Kita jadi, udah benar. bisa milih buat masuk situ. Ya, dan yang benar-benar apa namanya sempurna pembuatannya gitu ya, benar-benar sempurna itu ketika angkatannya Fakir. Angkatan kelima itu benar-benar baru terbentuk banget. Jadi kenapa bisa kok angkatan sebelumnya berarti nggak terbentuk? Bukan nggak terbentuk, kekurangan orang kadang. Iya. Jadi di angkatan Ani ya walaupun semuanya ya yang ikut, tapi nggak semuanya yang suka gitu. Paling yang suka Ani sama kembaran Ani gitu, si Foodcon. Paling Upur juga kan ikutin Ani doang gitu kan. Tapi alhamdulillahnya dari situ Ani punya, udah ibaratnya Ani udah punya pasukan satu lah gitu kan. Terus dari bawahan Ani paling Wisnu Ingrid yang biasa dipanggil Beleng. Iya, itu masih ada. Ani masuk dia kelas 12, ente keluar. Ani masuk ente keluar. Nah, dia kan yang ibaratnya itu yang dari sini. Itu waktu Wisnu Beleng itu waktu itu dia ngomongnya ke dia gitu kan. Mau ngurus apa pasti ke dia. Terus ketika udah itu angkatan Iqbal. Nah, di situ angkatannya juga masih sedikit, itu belum terbentuk. Tapi waktu itu Iqbal itu pernah Ani serah jabatan ke dia. Serah jabatan waktu itu belum ada pelantikan koor, belum ada dari gue itu buat koordinasi pramuka tuh belum. Paling Belum. kayak ketua keamanan, bahasa gitu doang. Yang ada koordinator itu ketika Ani kelas 1 Alia. Kelas 1 Alia Ani baru diangkat jadi koordinator. Dan ketika Ani kelas 3 ya kan, kelas 3 MTS gitu kan. Ani bukan ngasih jabatan ya jatuhnya. Ani karena Ani kan bukan apa namanya kayak ilegal gitu. Ani kan cuma kayak memposisikan diri Ani gitu. Tapi ketika Ani udah bentuk sistemnya itu, Ani kasih ke Iqbal. Ya, ngamanahin. Nih, tolong perjuangan gue lu terusin lagi gitu. Ya. Terus apa ketika Ani udah koordinator ya? Ani lupa dia. Pokoknya Ani pernah ngasih serah jabatan ke Iqbal. Nah, terus ketika Ani diangkat jadi koordinator, baru tuh koordinator Ani bingung ketika itu Buya Ani udah coba buat ngasih apa namanya perkiraan Ani gitu kan, ketika ketua diangkat berarti Ani kan bisa ngambil wakil semua Ani dong gitu kan. Kiraan Ani gitu, ternyata enggak, Buya udah nyiapin juga orangnya. Dan saat itu tuh yang jadi wakil Ani itu Rahmat. Kak Rahmat. Ya. Nah, waktu itu Ani kenal Rahmat itu dia tuh netral antara suka atau enggak, dia biasa-biasa aja gitu. Tapi kalau setiap kegiatan dia ikut terus, dia tuh orangnya rajin. Jadi ketika dia mewakili Ani, ya Ani terbantu juga sih gitu. Jadi Ani mikir ketika pelaksanaan kadang Ani udah bisa ngasih ke dia gitu. Jadi dia orangnya juga ketika ada apa-apa dia nggak mau ngelakuin
seenaknya sendiri. Jadi ketika ada konfirmasi ke Ani terus gitu. Jadi kayak Ani tahu walaupun kegiatan Ani nggak ada di kegiatan, tapi Ani tahu kegiatannya karena pasti dia laporan kan. Nah itu tuh alhamdulillahnya berjalan ya. Jadi walaupun Ani masih ngeraba-ngeraba juga gimana ngebentuknya, gimana nyiapin anak-anaknya ini gitu kan, karena kita udah kekurangan orang, kita nggak terlalu banyak kan. Ketika Ani ambil yang bagus-bagus ini jadi pasus, takutnya yang lainnya ini yang lainnya ini kayak yang diurusin pasus mulu gitu kan, yang dikasih pasus mulu gitu. Antara dua kan emang antara satu begitu, yang satu lagi semangat pengen jadi pasus gitu. Itu 50-50 dah tuh. 50-50 tuh. Nah ketika saat itu tuh baru alhamdulillahnya ini dibantu sama adik-adiknya juga yang lainnya kayak Wisnu, Ingrid, terus Iqbal, terus ada lagi Rahmat juga, Ukur juga, ada yang bantu-bantu Ani juga. Jadi orang-orang ya walaupun Ani bilang dia juga nggak sama kayak Ani, karena Ani kan nggak ngasih dia apa-apa tentang skill pramuka, cuman mental, cuman persiapan, pokoknya berani aja gitu. Udah, jadi Ani sebar itu orang-orang supaya kayak ketua regu. Ketua regu. Cuman dia kayak pembina gitu, yang bertanggung jawab atas regu itu. Nah baru tuh muncul lah angkatannya si Patu masuk. Di situ tuh baru kita nyiapin angkatannya ini nih supaya bakal bibit-bibit bener-bener gitu kan untuk kedepannya lagi. Karena Ani juga ingat ketika Ani nanti di pondok itu kan Ani juga nggak bakalan nama kan. Mungkin untuk angkatannya Patu next time aja ya. Oke, next time kita cerita ya. Mungkin masih banyak pertanyaan dari Ani nih gitu. Ani pengen tanya lagi. Kan namanya kita pramuka kan, pasti pramuka kan identik dengan ya. Buat ente pribadi nih, ente paling resep tuh jadi mana sih gitu? Kalau buat jalan ya, buat jalan. Kalau waktu itu tuh Ani dengan satu lagu. Sebenarnya sih enggak ya, tapi lagunya SID itu yang lagu SID itu yang bukan Tip X, sakit hati, jinjit itu bukan. Sakit bukan. Lagunya tuh Yelele itu yang paling suka apa nih? Kalau yang buat jalan itu yang buat jalan itu Ani yang paling suka tuh lagunya Tip X. Jadi nggak harus Yelele pramuka ya, lagu dari band-band juga bisa kita buatnya ya. Bisa. Karena kita juga tergantung ya band-bandnya apa aja kan. Ada yang ngambil dangdut, ada Alexis. Iya. Enggak zaman sekarang gitu. Dulu lah dangdutnya apa ya? Sambelado paling yang itu di Samsu juga. Ada dangdut. Iya, itu ya. Terus yang paling Ani suka tuh itu lagu Tip X. Jangan pernah kau ganggu kami tak akan mengganggumu. Jangan pernah kau usik kami tak akan mengusikmu. Itu ini banget. Itu lagi jalan. Iya. Lagi jalan gimana? Gini apa gini? Kalau Ani waktu itu gini. Karena Ani mau ngebentuk orang ngeliat yang nafis itu walaupun kecil-kecil atau enggak cungkring-cungkring gitu kan, tapi tengil gitu, agak tengil gitu ya, serem gitu kan, takut gitu. Lagunya gitu lagi, jangan pernah ganggu kami. Terus kalau untuk rap biasanya Ani lagu yang Ani suka itu yang pertama kali yang Ani dikasih sama Mas Afif gitu. Jadi yang tanya sama mama dulu nggak masuk. Pasti temukan dada lah. Temukan dada pasti. Temukan dada, gitu. Yang belum tahu temukan dada begini nih. Iya. Kalau emang pertama-tama temukan dada begitu kan emang kaku. Sama Ani juga pas pertama masuk gini ya kaku.
begitu lama-lama mas santai aja enak sendiri gitu. Ya pertama-tama kelihatan banget ya ketika anak-anak baru apa namanya baru masuk kan ketika kita kaku banget. Pokoknya kaku dah. Sampai kadang waktu aneh ya waktu itu zamanan itu anak-anak baru tuh dia begitu tuh bukan aneh ngomelin sih, aneh tegur doang, aneh tegur. Ente kok kaku banget gitu kan? Coba ente bisa aja, tetep. Iya. Sama dari tahun ke tahun ya. Yeah. Mungkin kalau dari ketika SD-nya sudah ada punya basic pramuka dia emang santai gitu. Iya. Tapi emang namanya baru anak tahu pramuka di pondok pasti kaget lah. Iya. Kaget pasti kaget. Pasti juga banyak yang ini sih nanya apa namanya kayak bukan nanya ya. Aneh gitu ya. Kok pramuka begini? Iya makanya awal-awal pasti banyak kan. Emang begini ya pramuka gitu. Tapi ketika dia lihat ketika kita ramai, kita senang-senang, kita kompak gitu kan. Mereka pasti tertarik. Dan oh iya yang tadi tuh kita balik lagi ke Jambore waktu awal pertama kali itu alhamdulillahnya tuh ada anak santri baru itu angkatan berapa ya namanya Syakir. Nah, dia itu ternyata ketika dia masuk itu karena ketika dia ngeliat pramuka di Jambore itu dia nanya sama ibunya kalau itu pondok apa namanya sekolahnya sekolah mana di Gunung Nafis, dia baru masuk ke situ. Dia masuk di karena pasti Jambore. Dan aneh baru tahu ketika udah perkenalan santri ya, udah perkenalan santri, udah ini terus baru dia cerita, Kak, dulu kan kakak yang di Jambore kan gitu. Nah, kok tahu? Dia inget ya? Ada kan anak MI waktu itu Kak, ada masih kelas 6 gitu gini. Oh iya deh. Berhasil juga ya, marketing ya. Nah, jadi itu tuh tadi dia yang aneh suka. Terus kalau buat ya nih pasti kan ada nih buat komando buat temukan dandanya gitu. Nah, itu paling pertama kali tuh buat komando itu gimana tuh? Ya paling ini doang kayak angkat tangan ke atas. Angkat tangan ke atas, tepukan dada. Oh itu ya. Kan sekarang banyak banget ya. Atau enggak kayak kalau kau suka hati tepuk tunggal. Kalau kau suka hati tepuk dada. Tepuk dada dulu. Kan dada dulu lah. Gini. Tepuk dada dulu. Biasanya kan ada yang lupa tuh kan, karena udah panik disuruh maju ke depan ya kan. Iya. Grogi ada yang gitu. Ya udah akhirnya itu paling kayak gitu, masih kayak gitu doang. Terus yang mau jalan ketika mau jalan ya kan, jalan mana itu paling yang kaki kanan ke depan jering, ke belakang jering, 1, 2 dan 3. Everybody Tawaru udah ada belum waktu itu? Udah. Udah. Ya, itu Everybody Tawaru itu aneh. Udah aneh ngeliat dari pondok lain sih. Itu asik tuh. Everybody Tawaru asik. Mama Iya. Karena ya ketika itu kan kita paling apa namanya kaki kanan ke depan ya kan. Paling itu terus kan. Bosan malah. Ya nabdab balas bismillah itu belum sih waktu belum. Aneh belum pakai. Terus ya udah akhirnya itu tuh. Atau enggak lagu India tuh yang ada lagi lagu India tuh yang Omelia. Bukan Omelia mah. Enggak ada. Iya, ada pokoknya lupa nih. Itu mau jalan itu kita pakai itu juga. Itu kreasi itu dari ya melihat dari pondok lain juga sih kreasi. Masih ngeliat. Terus aneh inget banget tuh. Pas aneh masih santri tuh Kak. Sama etes disiksa aneh puasa-puasa. Oh, itu udah keluar ya? Itu udah keluar udah jadi alumni. Aneh kelas berapa kalau nggak salah ya? Pada itu Aneh jadi pasus jadi ketuanya. Hari Sabtu pengen liburan Ramadan. Oh iya. Disuruh yel tengah hari bolong, kan stres. Jadi iya udah disabetin, disuruh ngangkat suara. Itu buat nyoba yel baru doang. Ini lagi mau tahu juga perkembangan pramuka juga kalau jadi mau tahu ini kasusnya sekarang gimana. Pas banget aneh jadi gitu lah. Udah ini paha pada merah dah. Itu ente angkatan 4 tuh wah ada lagi tuh
kenapa alhamdulillah ya, kenapa mereka bisa ya jadi kayak sekarang ini tuh ya pernah nih ya nanti lah ya. Nantilah, sabar nantilah gitu. Terus buat jadi perkembangan Yale kan makin kesini makin banyak nih Cak. Makin banyak sampai terakhir juga kan udah anak-anak udah bisa step dance gitu. Itu awal mulanya step dance tuh ketika ikut laskar di Darussalam juga. Darussalam asli itu aneh kelas 3 MTS itu kan disuruh lomba skutil. Kita kan emang pada belum tahu ya skutil itu gimana sih gitu. Apakah cuma nilai itu kita berani diri bisa bikin nil tapi berani bikin nil tapi jalur itu jatuhnya kayak lebih variasi. Ya kita nggak menang di situ. Kita belajar dari situ. Oh iya skutil ternyata gini. Udah pada mau step dance, udah gini gitu. Terus pas lagi pulang ke sini iseng-iseng kan bikin kayak gini. Enak nih gitu. Bareng ke bocah gitu. Pas lagi lomba kedua kali di Darut Taqwa, kita nyoba tuh pakai step dance. Alhamdulillah itu hasilnya emang ada juara 2 seperti itu. Sebelumnya lomba di mana? Di Darussalam. Oh, Darussalam Tangkap. Iya. Pas anak kelas 3. Darussalam Tangkap lagi kan. Pas itu Darussalam Tangkap itu pas berapa? Aneh masih kuliah. Nanti masih kuliah. Ente kelas 3 kan? Aneh masih muda. Enggak, maksudnya pas ente pertama kali itu kelas berapa? Oh, itu aneh kelas 3 juga. Kelas 3 MTS waktu itu. Terus di Umul Qura itu aneh sebenarnya menjabat jadi koordinator ya. Cuman ketika waktu itu tuh Ustadz Bambang yang jadi pembina kita waktu di Pramuka masih ngeyakinin Ani tuh Ani supaya jadi ketua. Jadi harusnya Ani jadi pembina yang pembina doang kan di sana, jadi kayak lihat nongkrong doang. Tapi Ani malah disuruh jadi ketua. Jadi kayak Ani disuruh ikut jadi peserta lainnya. Itu sebenarnya itu Ani nggak mau gitu kan. Cuman karena Ustadz Ani yang nyuruh, jadi mau nggak mau ya Ani bakalan lakuin sama nota Ustadz ini. Oke. Oh ya, ada lagi waktu di Umul Qura itu ada kejadian parah juga ya. Jadi ketika itu juga ketika mau diri tenda kita nggak bawa bambu, kan? Nggak bisa diri dong. Iya, kita nggak bawa bambu. Terus ketika lomba kita nggak bawa alat-alat gitu. Ini mau di next apa enggak? Kayak nanti aja di part yang pertama sebelumnya ya. Buat di akhir episode nih kita boleh dong nyanyiin himne Pramuka, himne habis. Oh boleh. Iya boleh. Gimana? Ente mulai. Ya bareng-bareng aja lah. Ayo bareng-bareng. Oke. 1, 2, 3. Inilah barisan kita yang siap berjuang demi pondokku tercinta Ibnu Nafis berjaya. Andai kata kami gugur semua, taburkan bunga di atas busana. Kami mohon doa Ibnu Nafis berjaya. Semboyan telah berbunyi menuju medan bakti. Kibarkan bendera kemenangan di bawah naungan Ibnu Nafis pondoknya. Di bawah naungan Ibnu Nafis pondoknya. Oke. Terima kasih Kak Oda. Nanti episode nextnya kita lanjut buat cerita masih panjang kok ini. Lihat untuk nextnya besok kita bakalan bawa langsung ke angkatannya ya. Angkatan tadi disebutkan tuh. Oke guys. Khususnya Patu. Terima kasih sudah mau nonton podcast kami. Selalu support kami dengan cara subscribe kami karena subscribe itu gratis. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.